Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, setelah Sue Lingjun membunuh Raja Sejuta Jiwa dan Xiaoyan akan menghisap jiwa ke dalam labu Dewa Permata 9, tiba-tiba muncul sosok aneh seperti rusa yang menyerang Xiaoyan. Sisa jiwa? Apakah ini? Xiaoyan mengangkat alisnya dan segera sisa jiwa yang ingatannya masih terhapus muncul di telapak tangannya. Setelah merebut dewa asli, Xiaoyan merasa bahwa sisa jiwa ini sangat aneh, jadi dia hanya menghapus ingatan dan kebijaksanaannya, lalu menyimpannya. Melihat jiwa yang tersisa meringkuk seperti bayi di telapak tangan Xiaoyan, kulit dewa iblis rusa tiba-tiba berubah dan pupilnya tiba-tiba menyusut, seolah-olah dia mengingat rasa sakit ketika Xiaoyan merebut jiwa saat itu. Apakah kamu benar-benar mencari kematian? Dewa Iblis Rusa menggertakkan giginya, tiba-tiba mengepalkan tinjunya, tubuhnya yang kuat melangkah ke dalam kehampaan dan meraung ke arah Xiaoyan seperti bola meriam. Dewa Iblis Rusa sangat marah dan tubuhnya tidak memiliki banyak fluktuasi energi sumber seperti tiruan dari dewa asli. Dia juga sangat kuat dalam tubuh fisik. Avatar dewa asli tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan, meninju dan bertabrakan dengan kepalan tangan dewa iblis rusa. Dengan pukulan ini, Xiaoyan tidak menahan tangannya lagi. Tanda bintang berkedip di antara alis avatar Yuan Shen. Tinju dewa iblis rusa bergetar, kejutan muncul di matanya. Sosoknya diguncang kembali oleh Xiaoyan. Avatar Yuan Shen. Dewa Iblis Rusa melihat tanda bintang yang berkedip-kedip di antara alis avatar Yuan Shen, menunjukkan ekspresi terkejut. Ini tubuhku, kembalikan padaku. Melihat avatar dewa asli, Dewa Iblis Rusa menjadi semakin marah saat ini. Setelah mengaum, dia menyerang avatar dewa asli lagi, dan tinjunya menyelimuti Xiaoyan seperti hujan. Namun meski kekuatan fisik Dewa Iblis Rusa juga sangat kuat, masih ada celah yang besar dibandingkan dengan avatar Dewa asli. Pada saat ini, Xiaoyan mundur dan kekuatan dari avatar Dewa asli sudah cukup untuk menghancurkannya. Lambat, Dewa Iblis Rusa meraung, meninju seperti pancuran dan avatar Yuan Shen membanting dengan liar. Ini adalah kompetisi kekuatan fisik. Tetapi pada saat ini, tubuh Dewa Iblis Rusa terlihat cekung dan itu memiliki banyak bekas tinju. Meskipun tinjunya juga mendarat di tubuh klon Dewa asli, tampaknya tidak menyebabkan banyak kerusakan pada klon Dewa asli. Aku benar-benar tidak tahu namamu, tapi aku tahu bahwa jika kamu hanya memiliki kekuatan ini, maka mati saja. Suara dingin dan tegas Xiaoyan keluar dan kemudian 5 jari avatar Yuan Shen tiba-tiba menegang dan dipukul ke arahnya. Dan itu bertabrakan dengan tinju Dewa Iblis Rusa. Segera terdengar suara tulang retak dari tinju yang terakhir. Tinjunya kehilangan kekuatan dan kemudian tinju Xiaoyan mendarat dengan keras di dadanya. Dewa Iblis Rusa itu seperti layang-layang dengan tali putus, dan ketika ia menembak ke belakang, dia menyemburkan seteguk darah, dan mata rusa itu dipenuhi darah dalam sekejap. Sialan, dia telah dipromosikan menjadi dewa asli bintang 1. Tubuh ini mungkin bukan lawannya, tapi sayang sekali, dewa asli bintang 5 masih tersegel. Jika tidak, Dewa Rusa Iblis bergumam dengan suara rendah, wajahnya terlihat sangat jelek. Begitu Dewa Iblis Rusak berbalik, dia menginjak kehampaan dan menjarah ke sisi jauh. Setelah pertarungan, dia tahu bahwa dia bukan lawan dari avatar Xiaoyan, jadi dia berencana untuk melarikan diri. Ingin melarikan diri?
Mata Xiaoyan membeku sesaat dan dia melihat katak ajaib yang telah kehilangan tuannya. "Menyerah padaku dan kamu bisa hidup." Xiaoyan menatap katak ajaib dengan mata dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Melihat hal tersebut, kelinci awan es tercengang sejenak. "Jadi, bisakah cinta benar-benar hilang?" gumam kelinci awan es dengan suara rendah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiaoyan mendarat di atas katak ajaib, meninggalkan kelinci awan es yang tertegun. "Ikuti dia!" Suara Xiaoyan jatuh dan kata ajaib itu melangkah ke dalam kehampaan dengan kedua kakinya dan sosoknya menghilang, meninggalkan kelinci awan es dan Wujan dengan wajah bingung. "Tetap di Pulau Jianyue, jangan lari!" Segera setelah transmisi suara Xiaoyan terdengar, kelinci awan es mengutuk secara diam-diam, menoleh untuk melihat Wujan dan berkata, "Apakah kamu mendengar itu? Jangan lari!" Terlihat kelinci awan es terbang ke udara mengutuk. Sepertinya dia tidak berniat mengikuti instruksi Xiaoyan untuk tinggal di Pulau Jianyue, tetapi akan mengikuti Xiaoyan. "Tunggu sebentar, aku juga akan pergi," Wujan berkata, dan kelinci awan es memberinya tatapan aneh. "Kamu tidak ingin menunggangiku?" lanjut kelinci awan es. Setelah selesai berbicara, Wujan tersenyum masam dan tidak punya pilihan selain mengikuti kelinci awan es dalam perjalanan untuk menemukan Xiaoyan. Jika dia ingin menemukan Xiaoyan di jurang kutub yang terdalam di wilayah yang luas itu, maka itu bukan pekerjaan yang mudah. "Membunuh 1000 pisau dan menghilang lagi. Jika kamu mati, bagaimana aku bisa kembali ke permaisuri?" Wujan mengikuti kelinci awan es di sepanjang jalan hanya untuk mendengar kelinci itu mengumpat, memuntahkan wewangian sepanjang jalan, dan dia tidak tahu apa yang dia kutuk, tetapi Wujan secara kasar dapat menebak bahwa itu mengutuk Xiaoyan. Di salah satu kedalaman jurang kutub, Xiaoyan sedang mengejar Dewa Iblis Rusa dan berteriak, "Kenapa kamu lari?" "Omong kosong, jika kamu tidak bisa mengalahkannya, tentu saja kamu harus lari," jawab Dewa Rusa Iblis itu. "Pertempuran baru saja dimulai, aku pikir kita bisa melawan Selusin." Dalam ketiadaan jurang yang dalam, terlihat satu sosok yang sedang berada di belakang sosok lainnya. Kecepatannya sangat cepat. Untungnya, Sue Lingjun tidak membunuh katak iblis sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengejar Dewa Iblis Rusa. Dewa Iblis Rusa sangat akrab dengan jurang yang dalam. Jika bukan katak ajaib yang mengetahui hal ini dengan baik, maka Xiaoyan akan kehilangannya. Namun, tidak peduli seberapa cepat Dewa Iblis Rusa itu, katak ajaib itu bisa tetap menjaga jarak 100 kaki darinya. Dewa Iblis Rusa telah mencoba segalanya untuk lari. "Mengapa kamu terus mengejarku?" Dewa Iblis Rusa juga berkata dengan marah. "Aku harus memikirkan sesuatu, atau kamu berhenti dan kita akan bicara baik-baik." Suara Xiaoyan keluar. "Aku percaya kamu hantu yang mengambil klon dewa asliku. Bisakah aku mempercayaimu?" Suara mengutuk Dewa Iblis Rusa bergema di kehampaan. "Tidak ada kepercayaan dasar di antara manusia. Percaya, jika kamu mengembalikan avatar dewa asli kepadaku, aku akan mempercayaimu." Dewa Iblis Rusa berkata lagi. "Kalau begitu, kamu harus terus berlari," jawab Xiaoyan. Dewa Iblis Rusa berlari kencang, dan kata ajaib di belakangnya juga berada di bawah paksaan Xiaoyan, terus mengikuti Dewa Iblis Rusa. "Sialan, aku khawatir itu hanya bisa diselesaikan dengan mengarahkannya ke avatar pemakan jiwa," gumam Dewa Iblis Rusa. Tampaknya sangat memalukan, tetapi di mata Xiaoyan, kemampuan aktingnya sebenarnya agak terlalu cangkung. Meskipun Xiaoyan membiarkan dia merasa malu, tetapi kenyataannya dia mungkin sudah merencanakannya sejak lama. "Apakah kamu belum datang? Jalan kita masih panjang." Suara Xiaoyan keluar. Dewa Iblis Rusa sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kecurigaan melintas di matanya. "Anak ini pasti menipuku."
Dewa Iblis Rusa berpikir dengan ekspresi kompleks di matanya dan terus berlari menuju ujung. Xiaoyan juga menepuk katak iblis yang mengikuti di belakang. Jangan kejar dia, jaga jarak saja. Yang aku cari seharusnya adalah tempat yang dia tuju untuk membawaku. Aku ingin melihat ngengat seperti apa yang bisa kudapatkan. Xiaoyan mengejarnya dengan santai. Nyatanya, katak ajaib itu tidak bergerak dengan kecepatan penuh. Jika dia mengejar dengan kecepatan penuh, kecepatan katak ajaib itu sebenarnya bisa mengejar Dewa Iblis Rusa. Namun, bagi Xiaoyan akan sangat bagus membiarkan katak ajaib mengikutinya dengan sengaja. Jika ada dewa asli di sini, itu pasti berhubungan dengannya. Mungkinkah dia sengaja melakukannya? Dewa Iblis Rusa juga merasa ada yang tidak beres, tapi jika dia berhenti sekarang, dia bukanlah lawan dari avatar dewa asli, dan itu sama saja dengan menunggangi harimau. Lupakan saja, aku tidak percaya bahwa formasi penghancuran teratai darah tidak dapat melakukan apapun padanya. Sambil berlari kencang, Xiaoyan juga melewati beberapa pulau, dan setelah melihat sekilas, dia menemukan bahwa pulau-pulau ini tampaknya melahap tanpa kecuali, dan Xiaoyan sedikit mengeringit. Mungkinkah klan pemakan jiwa juga berhubungan dengan dia? Xiaoyan bergumam dalam hatinya. Ketika dia menangkap dewa aslinya, dia mendengar percakapan dengan Shizun, dan dia juga mengambil inisiatif untuk menyebutkan klan Qimi. Xiaoyan tidak tahu banyak tentang ini, tetapi klan Qimi ini pasti sangat sulit untuk dipikirkan. Jika memiliki kemampuan yang sama dengan Shizun, maka Dewa Iblis Rusa ini hanyalah tiruan darinya. Dalam kabut tebal, saat kedua sosok itu lewat dengan kecepatan tinggi, terdengar ledakan sonik di belakang mereka yang menunjukkan kecepatan kedua belah pihak. Setelah waktu yang tidak diketahui, Dewa Iblis Rusa berhenti secara tiba-tiba, menoleh untuk melihat Xiaoyan dengan seringai di wajahnya. Karena kamu bertekad untuk mencari kematian, mari kita tuntaskan sepenuhnya balas dendam ini karena kamu mengambil tiruanku. Ada banyak pulau rusak di sekitarnya yang terlihat tidak teratur, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, sebenarnya ada semacam jiwa di pulau yang rusak ini dan ditangguhkan dalam kehampaan. Namun hal pertama yang menarik perhatian Xiaoyan adalah sosok besar yang mengambang di kabut tebal di sampingnya. Xiaoyan hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa, pupil matanya mengerut, dan dia melihat ke samping. Ada sosok besar sekitar 100 kaki mengambang di kehampaan. Setengah dari kepala sosok ini telah menghilang dan sebagian lengannya telah patah dan tanpa sedikit pun nafas kehidupan. Dewa asli. Xiaoyan mendesis dingin. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu benar seperti yang dia duga, bahwa memang ada dewa asli di jurang kutub. Dan jika dilihat dari penampilan mayat dewa asli ini, itu telah ada di sini untuk waktu yang tidak diketahui. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut dan hatinya bergetar. Mungkinkah dewa asli ini dibunuh oleh orang ini? Tapi setelah dipikir-pikir, kemungkinan ini tidak terlalu besar. Kemungkinan besar orang ini ingin menghidupkan kembali mayat dewa asli dan kemudian mengambilnya. Lagi pula, bakat klan dewa asli terlalu mengerikan. Pada saat berikutnya, kekuatan yang kuat mengunci Xiaoyan dan pulau-pulau yang tampaknya rusak di sekitarnya bersinar dengan cahaya yang aneh. Ini adalah formasi yang telah diatur di sini untuk waktu yang lama dan sepertinya itu sengaja mengunci Xiaoyan. Di atas kepala Xiaoyan dan di bawah kakinya terlihat formasi misterius muncul dan Xiaoyan perlahan naik ke udara dari atas kepala katak ajaib. Minggir, jangan lari atau aku akan menemukanmu, kata Xiaoyan perlahan. Dengan kebijaksanaan katak ajaib tidak mengherankan jika dia bisa memahami ucapan manusia. Terlihat beberapa sosok duduk bersila di pulau yang hancur.
Sosok-sosok ini meledak satu demi satu. Darah dan daging mereka berubah menjadi energi darah yang tak terhitung jumlahnya dan bergerak menuju formasi. Dalam sekejap, seluruh formasi meledak dengan kekuatan yang kuat. Xiaoyan juga merasakan krisis hidup dan mati. Formasi ini telah disiapkan sejak lama dan tampaknya butuh pengorbanan darah yang tak terhitung jumlahnya untuk mengaturnya dengan sempurna. Formasi ini memiliki kekuatan yang kuat untuk melawan langkah kedua keabadian Kaisar. Hahaha. Jika kamu berani mengejar ke sini hari ini, aku akan membiarkanmu dimakamkan di sini dan avatar dewa asli masih menjadi milikku kembali. Dewa Iblis Rusa menatap Xiaoyan yang dikunci oleh formasi besar dan langsung tertawa keras. Mata Xiaoyan berkedip karena kedinginan, seolah-olah Xiaoyan sudah dikutuk. Jika aku mati, dewa asli juga akan mati dan kamu juga tidak akan dapat merebutnya pada saat itu. Yuan Shen, aku tidak mengharapkan formasi ini, tetapi itu dapat menghancurkan jiwamu dan aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan datang ke sini secara kebetulan. Dewa Iblis Rusa tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit, menatap Dewa Iblis Rusa, lalu perlahan mengangkat sudut mulutnya dan mencibir 2 kali. Itu berlebihan. Xiaoyan berkata perlahan. Dewa Iblis Rusa tertegun dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat formasimu. Aku tidak percaya itu bisa menghancurkanku. Meskipun Dewa Iblis Rusa tidak menjelaskan apapun, ada warna kompleks yang tak terlihat melintas di matanya. Formasi pembunuhan teratai darah. Bunuh! Terlihat jejak tangan Dewa Iblis Rusa berubah dan seluruh formasi kuat seperti teratai darah menyelimuti Xiaoyan dan sinar cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya datang dengan keras dari segala arah. Xiaoyan dan avatar dewa asli langsung bergabung menjadi satu. Kekuatan fisik yang kuat meletus pada saat ini dan tampaknya Xiaoyan benar-benar berencana untuk mengandalkan kekuatan fisik avatar dewa asli untuk menahan serangan yang sangat kuat ini. Inti guntur void. Guntur hitam melintas di seluruh tubuh Xiaoyan. Pada saat yang sama, di telapak tangan Xiaoyan, 3 jenis api muncul dan gerakan tangannya berubah dengan cepat. Dan dia menggunakan jantung api untuk membuat Angry Buddha Lotus Flame. Melihat teknik Xiaoyan, seberkas cahaya muncul di mata binatang Dewa Rusa Iblis itu. Dan kemudian seolah-olah mengharapkan pada sesuatu. Saat berikutnya, teratai api 3 warna keluar dari tangan Xiaoyan. Tapi Angry Buddha Lotus Flame ini aneh dan tidak meledak. Itu hanya menyelimuti sosok Xiaoyan di dalamnya. Serangan hiruk pikuk dari barisan besar melemah setengahnya ketika menyentuh Angry Buddha Lotus Flame. Kekuatan yang menyerang ke arah tubuh Xiaoyan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pada saat ini, Xiaoyan berdiri di antara teratai api, memandang Dewa Iblis Rusa, dan sudut mulutnya sedikit terangkat lagi. Formasinya sangat kuat, dan idemu memang sangat bagus. Tapi sepertinya aku bisa membuat keinginanmu tidak menjadi kenyataan. Suara Xiaoyan keluar perlahan dan mata Dewa Iblis Rusa menyusut ketika dia mendengar kata-kata itu. Sepertinya rencananya benar-benar telah diketahui oleh Xiaoyan. Formasi besar ini seharusnya hanya sebagian saja, tetapi disitulah mata formasi berada. Tujuanmu yang sebenarnya adalah agar aku menggunakan kekuatan tahanan roh untuk menerobos formasi ini untuk kebebasanmu. Di bawah formasi ini, mungkin ada kekuatanmu yang lebih kuat. Dewa Iblis Rusa terkejut lagi ketika dia mendengar kata-kata itu dan menatap Xiaoyan dengan heran. Tampaknya aku telah menebak cahaya neon, tetapi kamu mungkin lupa bahwa tahanan roh tidak hanya dapat menghancurkan formasi, tetapi juga mengontrol formasi. Kamu tampaknya telah meremehkan kemampuannya. Mendengar suara Xiaoyan jatuh,
seluruh serangan formasi pada Xiaoyan tiba-tiba berakhir. Kulit Dewa Iblis Rusa berubah drastis dan dia segera membentuk segel di tangannya untuk mengontrol formasi dan terus menyerang Xiaoyan. Tetapi formasi menghilang pada saat ini. Tidak peduli seberapa besar keinginan Dewa Iblis Rusa untuk memulai kembali formasi, itu tidak akan mematuhi kendalinya sama sekali. Tahanan roh, jangan lupa siapa tuanmu yang sebenarnya. Dewa Iblis Rusa meraung dan tahanan roh itu muncul di bahu Xiaoyan. Tuan, tahanan roh ini bebas dan nyaman, jadi tidak ada tuan. Segera setelah itu, hanya suara bangga Goyan yang keluar perlahan dan pembuluh darah di dahi Dewa Iblis Rusa tiba-tiba muncul saat dia mendengar kata-kata itu. Oke, kamu tahanan roh, jangan jatuh lagi ke tanganku, atau aku akan membuatmu menyesali apa yang kamu katakan barusan. Suara marah Dewa Iblis Rusa keluar dan tahanan roh itu langsung tidak senang. Mengancamku? Kalau begitu, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan formasi ini. Goyan dengan dingin mendengus 2 kali, seolah-olah itu tidak ada rasa takut selama berada di bahu Xiaoyan. Terlihat bahwa susunan pemusnahan teratai darah yang dilemparkan oleh Dewa Iblis Rusa baru saja muncul kembali, tetapi kali ini tidak dikendalikan oleh Dewa Iblis Rusa, tetapi sepenuhnya dikendalikan oleh tahanan roh. Formasi pemusnahan teratai darah, hancurkan! Suara Goyan keluar dan formasi teratai darah yang sebelumnya menyelimuti Xiaoyan kini menyelimuti Dewa Iblis Rusa. Sinar merah yang tak terhitung jumlahnya berisi kekuatan penghancur meraung ke arahnya. Pada saat berikutnya, jeritan Dewa Iblis Rusa datang dari formasi teratai darah dan seluruh tubuhnya benar-benar tertusuk dan daging serta darah berterbangan kemana-mana. Xiaoyan memandangi Dewa Iblis Rusa yang berlumuran darah dan firasat buruk muncul di hatinya. Tiba-tiba sudut mulut Dewa Iblis Rusa yang berlumuran darah naik sedikit memperlihatkan tawa dingin. Saat berikutnya terdengar suara retakan dari seluruh formasi pemusnahan teratai darah dan retakan menyebar dengan cepat ke seluruh formasi. Detik berikutnya seluruh formasi pemusnahan teratai darah meledak dengan keras. Rupanya Dewa Iblis Rusa tadi dengan sengaja memprovokasi Goyan untuk menariknya menyerang. Dan Dewa Iblis Rusa hanyalah pengantar. Pada saat ini seluruh tubuhnya membengkak dengan cepat, berniat meledakkan dirinya sendiri. Tatapan Xiaoyan terpaku dan sosoknya segera melesat ke belakang. Kata ajaib muncul dan membawa Xiaoyan mundur sejauh ribuan kaki dalam sekejap. Segera, seluruh ruang di ujung terjauh tiba-tiba mandek dan kemudian kehampaan tampak menyusut. Saat berikutnya, suara gemuruh yang terbentuk dari ledakan itu menyebar. Formasi teratai darah hancur dan Dewa Iblis Rusa meledakkan dirinya sendiri. Kekuatan yang dibentuk oleh keduanya sangat kuat. Dalam sekejap, pulau-pulau di sekitarnya yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi bubuk yang menunjukkan betapa kuatnya mereka. Pulau-pulau yang keberadaannya tampak tersebar ini sebenarnya adalah fondasi dari seluruh formasi dan sekarang mereka dihancurkan. Artinya formasi yang ada di jurang kutub juga dihancurkan. Goyan, kamu mendapat masalah, gumam Xiaoyan. Goyan terkejut. Aku menggunakan formasi besar untuk memusnahkan orang yang membunuh 1000 pedang. Apakah kamu bodoh? Aku telah memecahkannya untukmu. Jangan terburu-buru dan berterima kasih kepadaku. Goyan mendengus 2 kali, tapi setelah selesai berbicara, terdengar tawa suram datang dari sudut jauh. Tahanan roh itu segera menyusup dan berlari ke jubah lengan Xiaoyan dengan tergesa-gesa. Aku selalu mengikuti perintahmu. Aku tidak peduli dengan dendam apapun. Aku lelah. Aku ingin tidur, kata tahanan roh itu.
Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan senyum tak berdaya saat mendengar kata-kata itu, lalu bangkit dari atas kepala katak. Tiba-tiba di telapak tangan Xiaoyan muncul asap biru yang keluar dari labu dewa bermata 9 tanpa panggilan Xiaoyan. "Terima kasih banyak, kamu harus mundur sedikit lebih jauh," kata Xiaoyan. Katak ajaib itu tertegun sejenak, lalu melarikan diri ke kejauhan. Ada juga kilatan cahaya di mata binatangnya dan tetap tinggal di ribuan mil jauhnya dan dengan patuh menunggu Xiaoyan. "Semua pemakan jiwa, dengarkan perintahku. Cepat datang dan bantu kaisar ini bertarung." Sebuah suara dari ujung menyebar ke sekeliling dan seorang anak laki-laki gemuk muncul di garis pandang Xiaoyan. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Mungkin ini adalah kartu truf asli dari klan Cimi dan dia menyebut dirinya kaisar. Mungkin itu seharusnya menjadi ketua dari klan pemakan jiwa, yaitu kaisar pemakan jiwa yang dikatakan Wujan sebelumnya. "Goyan, aku masih harus berterima kasih kali ini. Jika tidak, kaisar ini benar-benar tidak akan mampu menembus formasi ini." Suara seram bocah itu keluar dan sudut mulutnya perlahan terangkat. "Mereka yang membunuh 1000 pedang. Jangan bilang aku di sini," gumam Goyan dengan suara rendah. Xiaoyan tiba-tiba mengerutkan keningnya dan menatap anak laki-laki yang tampaknya baru berusia 4 atau 5 tahun di ujung sana. Xiaoyan benar-benar merasakan penindasan dari dirinya. Penindasan semacam ini belum pernah dialami bahkan oleh 2 raja jiwa sebelumnya. Setelah beberapa saat, terdengar suara derap di kabut tebal dan segera terlihat selusin sosok di sekitar. Semuanya tidak memiliki pupil. Jika dirasakan dari nafasnya, setidaknya ada 5 kaisar jiwa. Ada lebih dari selusin raja jiwa dengan 100.000 jiwa dan semuanya setengah berlutut ke arah bocah itu saat ini. "Sekarang sulit bagimu untuk terbang, bahkan jika kamu memiliki sayap." Suara anak laki-laki itu terdengar sedikit tidak dewasa. "Semua pemakan jiwa, bantu aku membunuh orang ini." Suara anak laki-laki itu terdengar lagi dan selusin sosok bergegas keluar bersama dan mengepung Xiaoyan dari segala arah. Ini pertempuran besar. Pemakan jiwa, aku penasaran. Apakah ini avatar yang kamu ambil? Wajah Xiaoyan tenang, tanpa rasa takut sedikit pun, dan saat melihat sekelilingnya, Xiaoyan bahkan sedikit bersemangat tentang Raja Jiwa dan Kaisar Jiwa ini. "Sudah terlambat untuk takut sekarang. Mengambil tiruan dewa asliku, aku akan membuatmu membayar balas dendam ini hari ini." Mata bocah itu memancarkan permusuhan yang mengerikan, dan jiwa-jiwa gelap di belakangnya melonjak, dan jumlahnya juga sangat luar biasa. Mungkin jumlahnya lebih dari 10 juta. Menarik, pemakan jiwa ini juga aneh. Itu memiliki efek yang sama dengan dewa asli. Dewa asli pandai mendapatkan kekuatan dari tubuh, sementara pemakan jiwa ini menggunakan sejumlah besar jiwa sebagai tubuhnya sendiri, yang mana itu sangat kuat. Xiaoyan bergumam sambil tersenyum dan matanya berbinar cerah. Menurut apa yang dikatakan Leji, Xiaoyan dapat memiliki 9 avatar, dan saat ini leluhur iblis abadi masih jatuh. Jadi dia tidak dapat dihitung sebagai salah satu avatar Xiaoyan. Adapun Kuijun, Xiaoyan belum merebutnya untuk saat ini, tapi nyatanya hanya dengan pemikiran di benaknya, Xiaoyan bisa membawa Kuijun pergi kapan saja. Oleh karena itu, Kuijun juga bisa dianggap sebagai tiruan dari Xiaoyan. Dewa asli adalah avatar yang paling banyak membantu Xiaoyan, walaupun kenyataannya Xiaoyan masih memiliki tiruan yang belum pernah muncul. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.